Selamat pagi, ketemu lagi di mata kuliah PIK. Ini ketemu pertemuan pertama kali ya. Sebelumnya di bulan ini UTS ke depan dari pertemuan 8 sampai dengan pertemuan 15 saya yang ampuh. Oke. Baik, kita masuk ke materi ya. Nama saya Tria Saputra untuk dosen PIK dan etika. Kali ini kita akan ngebahas tentang penggolongan jenis obat, penggolongan berdasarkan mekanisme kerja, terus istilah-istilah dalam kefarmasian. Jadi ada 3 poin yang kita pelajari dalam satu pertemuan ini ya. Oke. Nah, mungkin sudah dibahas sama Bu ini sebelumnya. Jadi, tapi saya akan ingatkan lagi ya. Penggolongan obat berdasarkan jenis tertuang dalam Permenkes tahun 93, terus diperbaharui lagi jadi Permenkes tahun 2000. Nah, tujuan dari penggolongan obat itu digolong-golongin kenapa sih gitu ya? Jadi untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta keamanan distribusi. Jadi supaya kita bisa enak dalam pendistribusiannya, supaya tidak mudah karena banyak penyalahgunaan obat ya. Jadi penggolongan obat jadi obat-obat itu digolongkan supaya ini perlu penanganan ekstra, ini yang enggak gitu. Singkatnya sih gitu. Jadi penggolongan obat ada 6 ya. Obat bebas terbatas, OWA, obat keras, dan psikotropika serta narkotika. Ya, lanjut. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Ya, disebut dengan OTC ya, over the counter. Jadi ada OTC. Apa sih OTC itu, Pak? Obat bebas artinya. Panjangnya adalah over the counter. Biasanya digunakan untuk mengobati dan meringankan gejala penyakit. Ya, dapat dibeli di warung, biasanya di warung ya, minimarket, toko obat berizin, maupun di apotek. Nah, dalam obat bebas penandaannya ada hijau dilingkarin dengan garis hitam. Ya, contohnya Rivanol, Paracetamol, bedak salisil, multivitamin, dan lain-lain. Itu biasanya lambangnya hijau. Kalau hijau berarti obat bebas, bisa dibeli bebas tanpa resep dokter. Ya. Sanmol, Diatap, ini obat diare ya, Paracetamol, jelas ya, Kalusol, Sanma, Oralit ya, vitamin-vitamin itu rata-rata lambangnya adalah hijau. Lanjut, obat bebas terbatas ya. Nah, di atasnya obat bebas ada namanya obat bebas terbatas, dia lambangnya biru, garisnya hitam. Ya. Obat yang dijual bebas dan dapat dibeli tanpa dengan resep dokter, tapi disertai dengan tanda peringatan, gitu ya. Obat ini termasuk dalam daftar W atau Warskwing ya. Kalau tadi daftar obat OTC, ini namanya daftar W atau Warskwing. Ini bahasa Belanda ya. Artinya obat bebas terbatas. Tanda khusus, lingkaran berwarna biru ya. Nah, zat aktifnya rata-rata relatif toksik ya. Maka pada pengemasannya perlu dicantumkan tanda peringatan dari peringatan 1 sampai dengan peringatan 6 ya. Contohnya di Actiped. Actiped ini termasuk dalam obat bebas terbatas, dia ada tanda peringatan nomor 1 ya. Awas ya, obat keras baca aturan pakai misalnya gitu ya. Contoh lain adalah obat anti mabuk untuk Antimo, obat flu, Frokol, obat kutu air, dan Paramed, Utrapu, dan lain-lain. Ini adalah obat bebas terbatas, kita contohnya ya. Awas obat keras baca aturan pakai, ini P nomor 1 sama dengan P nomor 6 ya. Ini termasuk, kalau ada peringatan kayak gini berarti dia obat bebas terbatas, logonya biru. Ini ya, biru semua ya, OBH kombi dan lain-lain ya. Ini contoh-contohnya P1 sampai dengan P6. P1 contohnya Antimo. P2 hanya untuk dikumur, jangan ditelan. Misalnya Gargarisma ya. Gargarisma itu cuci mulut gitu ya, Enkasari, Listerin, dan lain-lain ya. P3 bagian luar badan. Berarti ini berhubungan biasanya dengan salep-salep ya. P4 awas obat keras hanya untuk dibakar. Contohnya asma sigaret ya, sigaret asma. Ini memang dibakar. P5 awas obat keras tidak boleh ditelan ya. Ini amonia 10% ke bawah. Sulfanilamid steril, Provodem, Bucovasetin, AZA, dan Buvacort. Ini obat keras tidak boleh ditelan. Ini biasanya dioleskan saja, tapi harus dikumur ya. Awas obat keras, obat wasit jangan ditelan. Ini anisospotasteroia, malaxidil, dan sarek. Ini biasanya adalah
sediaan supo ya. Ya ini anusol support misalnya apalagi ya. Mikrolactub itu biasanya P6 ya. Keras hanya buat pasir jangan ditelan. Oke, obat wajah apotek. Nah, OWA, obat wajah apotek itu obat keras ya. Jadi OWA itu apa sih, Pak? Obat wajah apotek itu bukan dia hanya ada harus di apotek, tapi pengertiannya lebih lanjut adalah obat keras yang dapat diberikan oleh apoteker di apotek kepada pasien tanpa resep dokter. Nah, ini OWA ini termasuk dia obat keras, tapi bisa diberikan tanpa resep dokter ya. Tapi diberikannya oleh apoteker. Tujuannya ini meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong diri sendiri guna mengatasi masalah kesehatan. Berarti ini intinya untuk swamedikasi ya. Jadi obat keras golongan apakah yang boleh diberikan kepada pasien dengan sistem pengobatan sendiri atau swamedikasi? Itu obat OWA ya, obat wajah apotek. Karena dia merupakan obat keras. Biasanya letaknya di dalam, tidak mungkin obat keras ada di pajang depan. Gitu ya. 3. Meningkatkan peran apoteker di apotek dalam pelayanan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan obat kepada masyarakat. Lanjut ya, misalnya daftar obat tuh banyak tuh. OWA tuh ada 3. OWA 1, 2, 3. Ya, ini kan buka sendiri aja, download sendiri ya. Jadi ada beberapa yang obat keras dia, tapi tidak semua obat keras masuk ke OWA. Oke. Biasanya obat-obat yang esensial sih yang masuk di OWA ini. Contohnya bacitracin ya, 1 tub jumlah yang kita harus berikan ke dia. Yang boleh diberikan 1 tub saja. Bacitracin ya, berarti ini antibiotik yang biasanya serbuk ya. Serbuk ada ataupun salep ada. Ya ini topikal. Ibuprofen nih, ibuprofen termasuk obat keras ya. Sukrapat juga termasuk obat keras, tapi dia boleh diberikan. Omeprazol ya, berhubungan dengan tukak lambung, boleh diberikan. Fenoterol ini ya, berhubungan dengan penyakit asma, dia boleh diberikan 1 tabung atau 1 alat gitu ya. Lanjut ke obat keras. Obat keras adalah obat yang berbahaya, sehingga pemakaiannya harus di bawah pengawasan dokter dan obat hanya diperoleh dari apotek, puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan lain seperti balai pengobatan dan klinik yang menggunakan resep dokter. Nah, obat keras ini tidak mungkin ada di toko obat ya. Kalau misalnya obat keras ada di toko obat, berarti toko obat tersebut menyalahi aturan. Efek yang keras sehingga digunakan sembarangan dapat memperparah penyakit sehingga menyebabkan kematian. Disebut dengan daftar obat G ya, obat daftar G ya. Diberi tanda lingkaran ini K, garis tepinya hitam gitu ya. Contohnya amoxicillin ya, antibiotik itu. Ya, jadi antibiotik tablet, sirup dan lain-lain itu pasti masuk dalam obat keras, tidak termasuk dalam OWA. Nah, yang masuk dalam OWA itu biasanya dia antibiotik tapi topikal penggunaannya. Paham ya? Termasuk obat keras apa aja sih, Pak? Antibiotika, obat hormon ya. Semua obat suntik, obat sulfa atau histamin. Ya, papaperin, multioskapin, norsein, adrenalin serta garam-garamnya digitalis dan lain-lain. Ini psikotropika ya, alprazolam. Narkotika dan psikotropika. Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ya, zat atau obat yang berasal dari tanaman, ya, tanaman maupun bukan tanaman, ya, baik dia disintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ini ya narkotika ini ya. Narkotika tuh ciri khasnya ini kata-katanya. Zat yang sintesis maupun semi-sintesis, dia bisa menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Jadi untuk anti nyeri ya, anti nyeri yang berat gitu, yang keras gitu. Misalnya pasca operasi dan lain-lain, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ini kata-katanya di sini, dapat menimbulkan ketergantungan. Untuk psikotropika diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika ya, maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif, berarti berpengaruh di psikologisnya ya, melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat atau SSP yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku ya. Aktivitas mental dan perilaku ya.
narkotika yang kita gunakan selama ini itu memang narkotika yang bisa digunakan untuk kepentingan pengobatan maupun ilmu pengetahuan ya. Selain dari ini, maka berarti narkotika tersebut disalahgunakan. Pengaruh tersebut dapat berupa pembiusan, hilang rasa sakit ya, semangat, halusinasi, ataupun timbulnya hayalan-hayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya. Ya. Jika dia digunakan secara tidak pengawasan dokter, maka ini penyebabnya. Ya. Ini buat batuk ya, kodein, morfin ya, nanti nyeri ya. Lanjut. Psikotropika. Nah, kalau ingat psikotropika itu ingat ada 4 golongan, gitu ya. Kalau narkotika ada 3 golongan, gitu ya. Psikotropika ya, golongan 1, 2, 3, dan 4. Nah, golongan 1 ini psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi ya. Karena dia potensinya ketergantungannya tinggi banget. Nah, kalau di golongan 2, amfetamin dan lain-lain ya, bersifat pengobatan digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan trauma ketergantungan. Masih berpotensi kuat ini ya. Golongan 2. 1 amat kuat, yang 2 potensi kuat. Golongan 3 ya, flunitrazepam, pentobarbital, ini banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Nah, yang ini amat kuat, ini sedang. Ya, yang paling banyak nih golongan 4. Ini ya. Diazepam, pentobarbital, biasanya alprazolam dan lain-lain itu masuk golongan 4. Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi. Ini seringkali dokter merasakan di golongan 4. Ya. Dan untuk tujuan pengetahuan serta mempunyai potensinya ringan, mengakibatkan sindrom ketergantungan. Jadi paham ya, 1 amat kuat, sedang, ini ringan ketergantungannya. Paham ya? Oke. MDMA ya, amfetamin ya, ini sering disalahgunakan nih, amfetamin, pentobarbital ya, diazepam, baik maupun ampul maupun dia tablet ya. Lalu ke materi saya penggolongan obat berdasarkan mekanisme kerja. Obat berdasarkan mekanisme kerja ada 5 ya, obat yang bekerja pada penyebab penyakitnya. Jadi memang kita lihat dulu penyebab penyakitnya apa. Misalnya infeksi, ini nih infeksi nih, infeksi apapun terserah, salmonella, katak, apapun, biasanya udah diketahui tuh penyebabnya infeksi apa. Maka obat yang bekerja pada penyebab penyakit, misalnya penyakit akibat bakteri ataupun mikroba, contohnya antibiotik ya. 2, obat yang bekerja untuk mencegah kondisi patologis dari penyakit ya, mencegah kondisi patologis dari penyakit, contohnya vaksin dan serum ya. Mencegah kondisi patologis ya, ini berkembangnya suatu penyakit nih, patologis ya, dari awal sampai dengan terjadinya penyakit gitu ya. Contohnya vaksin dan serum, dia supaya tidak terjadi penyakit supaya tidak terjadi suatu penyakit ya, mencegah dia awalnya ya. 3, obat yang menghilangkan symptoms itu artinya gejala ya, gejala suatu penyakit, misalnya demam, nyeri ya, itu contoh obatnya adalah analgesik ya. Yang keempat, obat yang bekerja menambah atau mengganti fungsi-fungsi zat yang kurang. Misalnya kita sakit. Kalau kita sakit, otomatis kita malas makan, minum, dan lain-lain. Suplai untuk vitamin dan zat-zat yang ada dalam tubuh itu berkurang. Makanya kita perlu minum vitamin ya, contohnya. Nah, yang keempat nih, obat yang bekerja menambah atau mengganti fungsi-fungsi zat yang kurang. Itu ya. Yang kelima, pemberian placebo adalah pemberian obat yang tidak mengandung zat aktif, khususnya pada pasien normal yang menganggap dirinya sendiri dalam keadaan sakit. Nah, ini biasanya sugesti ya. Jadi pasien-pasien tertentu ya, dalam keadaan tertentu dia harus minta disuntik misalnya. Ya udah, mau nggak mau kita berikan obat placebo. Obat placebo misalnya apa? Ketika dia minta suntik, kita berikan aja aquapro injeksi. Ya, aquapro injeksi ini isinya adalah pelarut saja tanpa zat aktif. Ya.
sebenarnya ini digunakan untuk melarutkan suatu zat. Tapi kalau pasien kan nggak lihat juga. Nah, jadi digunakan angkoroinjeksi. Ketika kita suntikan angkoroinjeksi, ternyata dia sakit sembuh, gitu ya. Atau tablet placebo, misalnya di pil KB. Di pil KB itu ada warna putih-putih itu digunakan untuk tablet placebo saja. Fungsinya buat apa, Pak? Untuk meningkatkan kepatuhan pasien aja, gitu ya. Jadi saya ulangin, pengulangan obat berdasarkan mekanisme kerjanya. Yang satu, obat yang bekerja untuk penyebab penyakit, ya. Yang kedua, obat yang bekerja untuk kondisi patologis dari penyakit, ya, mencegah dia ya, mencegah perkembangan penyakit misalnya. Yang ketiga, obat yang menghilangkan gejala, obat yang berfungsi untuk menambah atau mengganti fungsi zat-zat yang hilang atau kurang. Yang kelima, obat-obat yang digunakan untuk obat-obat yang sebagai pemberi, obat-obat yang diberikan karena pada pasien yang sebenarnya normal, yang menganggap dirinya dalam keadaan sakit, gitu ya. Ini sugestinya sakit terus. Lanjut. Saya ulangin ya. Obat yang bekerja pada penyebab penyakit. Misalnya penyakit akibat bakteri dan mikroba. Jadi kita tahu nih disebabkan karena apa. Contohnya ini gulang antibiotik ya. Yang kedua, obat yang bekerja untuk mencegah kondisi patologis dari penyakit. Jadi mencegah perkembangan terjadinya suatu penyakit. Contohnya vaksin dan serum. Ya. Vaksin BCG misalnya, vaksin polio dan HB0 ya, hepatitis B. Ini ya. Jadi supaya ke depannya tidak terjadi penyakit TBC, ke depannya tidak terjadi penyakit polio, mencegah ya dia. Dia mencegah kondisi patologis dari penyakit. Makanya kita berikan dia vaksin. Selanjutnya adalah obat-obat yang menghilangkan simptomatik atau gejala suatu penyakit. Misalnya demam ataupun nyeri. Ya. Yang selanjutnya keempat adalah obat-obat yang berfungsi untuk menambah atau mengganti fungsi-fungsi zat yang kurang. Misalnya Nevronce ya. Obat hormon ini itu saja. Fungsi zat-zat yang kurang, vitamin dan hormon. Oke. Lanjut ya. Tipe yang kelima adalah pemberian placebo, adalah pemberian obat yang tidak mengandung zat aktif khususnya pada pasien normal yang menganggap dirinya dalam keadaan sakit. Ya. Ini digunakan untuk melarutkan, misalnya kita punya zat aktif obat A misalnya, kita larutkan dengan aqua ini ya. Larutkan supaya bisa disuntikan ke pasien. Jadi kita tidak perlu berikan zat aktifnya, kita hanya berikan airnya saja, pelarutnya. Ini yang saya bilang tadi placebo. Ya, ini untuk meningkatkan kepatuhan pasien saja, supaya dia minum terus nih, tidak putus. Nah, ini dalam masa haid ya. Yang diminum pada saat haid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ya. Pada saat haid jangan minum ini, percuma ya. Haid kan tidak terjadi pembuahan ya, peluruhan ini. Setelah dia habis haidnya, lanjut ke sini ya. Lanjut. Efek placebo itu sangat penting ya di dalam suatu dunia kesehatan. Selain tadi untuk sugesti si pasien, juga biasanya untuk mencoba penelitian suatu obat ya. Jadi satunya diberi obat placebo, satunya diberi obat aktif. Ketika placebo dan zat aktif tadi sangat signifikan perbedaannya, berarti obat tersebut bisa dikatakan berfungsi dengan baik. Tapi ketika suatu obat placebo dibandingkan dengan obat yang dengan zat aktif tidak ada perbedaannya, maka berarti obat tersebut tidak bisa dilanjutkan ke penelitian selanjutnya ya. Symptom relief ya, perbaikan gejala, emosi ya, dan lain-lain, motivasi ya. Nah, kita lanjut ke istilah-istilah dalam penggunaan obat. Obat paten, obat generik, dosis lazim, efek samping yang kontraindikasi. Ini pembahasan yang ketiga ya. Nah, obat paten. Obat paten adalah obat baru yang diproduksi dan diedarkan oleh sebuah perusahaan farmasi serta dilindungi hak paten. Nah, ini ya.
Obat paten adalah obat baru yang diproduksi dan diedarkan oleh sebuah perusahaan farmasi serta dilindungi oleh hak paten. Hak paten yang diberikan kepada industri farmasi pada obat baru yang ditemukannya berdasarkan riset industri farmasi tersebut. Ya, kata-katanya diberi hak paten untuk memproduksi dan memasarkannya setelah melalui berbagai tahapan uji klinis sesuai aturan yang telah ditetapkan secara internasional. Itu ya. Ini perbedaan obat paten generik dan obat generik bermerek maupun obat generik berlogo. Ya. Jadi kalau dia obat paten berarti dia obat baru yang diproduksi dan diedarkan oleh suatu perusahaan farmasi yang dilindungi hak patennya. Jadi tidak boleh ada yang memitukannya ataupun menduplikasikannya sampai jatah hak patennya habis. Ya. Obat yang telah diberi hak paten tersebut tidak boleh diproduksi dan dipasarkan dengan nama generik oleh industri farmasi lain tanpa izin pemilik hak paten selama masih dalam masa hak paten ini. Kata kuncinya di sini ya. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang hak paten, masa hak paten berlaku untuk 20 tahun. Hak eksklusif suatu perusahaan untuk melakukan proses produksi dan pemasaran obat paten membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga obat paten cenderung memiliki harga yang lebih mahal, ya. Karena dia diberikan hak eksklusif. Kenapa obat paten lebih mahal? Nah ini salah satu alasannya, karena dia membutuhkan biaya besar untuk pemasaran obat patennya, ya. Contohnya ini yang hak patennya sudah habis ya, Norpas. Dulu dia paten banget nih. Ada tanda R di sini. Ya. Amlodipin besilat isinya ya. Obat antihipertensi yang ditemukan oleh PT Pfizer ya. PT Pfizer ini juga yang menemukan vaksin COVID ya. Hingga tahun 2007 sebelum masa hak patennya habis, obat ini hanya boleh diproduksi oleh Pfizer ya. Jadi obat Norpas ini ya, yang kandungannya amlodipin hanya boleh ya, obat amlodipin ini hanya yang isinya adalah obat amlodipin ya dengan merek paten Norpas ini hanya boleh diproduksi oleh Pfizer ya. Nah, 2007 ke atas 2008 dan selanjutnya masa patennya berakhir nih. Jadi perusahaan lain bisa memproduksi Norpas amlodipin juga dengan nama dagang terserah. Misalnya nama saya dari PT Tria misalnya. Triadipin misalnya, boleh ya. Tuh. Setelah masa patennya habis. Obat yang telah habis masa patennya yang kemudian diproduksi dan diedarkan dengan nama dagang disebut dengan obat Me-Too. Ya, Me-Too sama juga artinya ya. Atau saat ini dikenal dengan obat generik bermerek. Ya. Itu. Jadi dulu si Norpas ini mahal banget ya. Jadi dia memonopoli dagang. Karena cuma dia satu-satunya yang punya hak paten atas amlodipin. Itu ya. Yang lainnya ya generik semua, amlodipin, besilat generik semua. 2007 ke bawah. Setelah hak patennya habis, maka semua pabrik farmasi bolehlah membuat amlodipin dengan mereknya sendiri. Nah ini kita bahas lagi dengan obat Me-Too. Obat Me-Too adalah obat yang telah habis masa patennya, yang diproduksi dan dijual pabrik lain dengan nama dagang yang ditetapkan pabrik tersebut. Di beberapa negara barat disebut branded generic atau tetap dijual dengan nama generic. Terserah ya. Nah, dulu patennya Norpas namanya dari Pfizer ya. Isinya amlodipin. Ya. Ketika habis, maka ditirulah oleh pabrikan lain dengan nama Alivet misalnya. Isinya amlodipin besilat juga sama. Amlogal misalnya, dia isinya amlodipin juga. Nah. Dulu 2007 ke bawah tidak boleh ada yang memproduksi amlodipin selain Norpas. Ya, dengan nama generik bermerek. Setelah hak patennya habis, maka bolehlah semuanya bikin amlodipin dengan mereknya sendiri, gitu ya. Paham ya? Jadi orang-orang sekarang tuh salah dalam menilai obat paten maupun obat generik. Jadi tidak semua obat generik bermerek itu obat paten, gitu ya. Lihat daftar-daftarnya. Daftar obat paten nih, ya. Contohnya Risperdal,
risperidon isinya ya. Ini dari merek Janssen. Depakote misalnya. Isinya adalah depaperoxodium. Dia habis di tahun 2008. Risperdal habis di tahun 2008 juga. Nah, ketika habis nih Risperdal ini masa patennya, maka pabrik lain bisa membeli. Misalnya ada nih, saya lupa, risperidon itu Persidal misalnya. Itu dari Mercy membuat obat yang isinya risperidon juga. Depakote ketika habis 2008 dibuatlah namanya bukan Depakote. Misalnya di Palpi itu dari, saya lupa, isinya sama di paperoxodium juga. Gitu ya. Senikal misalnya Orlistat ini habis di tahun 2009. Ketika habis ini Senikal ini biasanya untuk pelangsing ya. Kayak gitu. Nah, lanjut ke obat generik. Obat generik adalah obat dengan nama sesuai dengan INN atau International Non-Proprietary Names Notified ya, yang ditetapkan oleh WHO atau nama resmi yang telah ditetapkan dalam Farmakopeia Indonesia berdasarkan zat aktif terkandung di dalamnya. Misalnya zat aktifnya apa? Amlodipin saya berarti ya amlodipin. Gitu ya. Misalnya apa? Katopril ya, katopril misalnya. Atau metformin ya, metformin. Amoxicillin, amoxicillin. Gitu. Itu namanya generik. Dia ditandai dengan logo G. Generik di sini ya. Ini ada lapis-lapisan hijau ini tandanya semua lapisan masyarakat bisa membeli nih. Makna kata generik, makna kata garis-garis hijau di sini. Pembuatan obat generik didasarkan pada obat paten atau inovator atau obat originator yang sebelumnya telah diberi izin edar di Indonesia berdasarkan data lengkapnya. Ini ya. Pembuatan obat generik didasarkan pada obat paten atau inovatornya. Ya, obat patennya. Contohnya amlodipin tadi inovatornya adalah Norpas. Gitu ya. Khasiat, keamanan, dan mutu khas obat khasiat, mutu, keamanan, dan serupa dengan obat paten. Serupa ya. Jadi amlodipin yang ada sekarang, maupun itu generik bermerek maupun generik berlogo, itu pasti sama dengan Norpas. Ya. Karena aturannya pasti sama-sama diproduksi dengan CPOB atau cara pembuatan obat yang baik, atau GMP, General Manufacturing Practice, Good Manufacturing Practice atau GMP. Kalau bahasa Inggrisnya GMP, kalau di Indonesia CPOB. Ada dua jenis generik berlogo dan generik bermerek. Ini ada bedanya ya. Lanjut. Nah, kita lanjut ke mengapa obat generik murah. Karena biayanya rendah, tidak perlu penelitian sebelumnya. Dia ngikutin diri patennya. Paten itu kenapa mahal? Karena biayanya sangat tinggi. Inovator pertama kan. Nggak ada yang ngikutin. Nggak boleh juga dia ngikutin selama masa patennya masih ada. Pengembangan produknya tidak ada, hampir tidak ada, karena dia ngikutin aja dari paten. Kalau paten ini terus-terusan. Izin patennya tidak ada, kalau paten itu ada. Iklannya rendah, ya, karena pasti terjual. Kalau paten itu pasti tinggi biaya iklannya. Ya. Hasilnya harga murah, maka harganya mahal. Mengapa harga obat paten mahal? Ini alasannya. Penelitian dengan biaya tinggi, pengembangan produk dengan tinggi, izin patennya ada, iklannya dengan tinggi. Iklannya biayanya tinggi ya. Hasilnya adalah harganya yang mahal. Oke. Obat generik ada dua tuh. Generik bermerek sama berlogo. Ya, berlogo ini yang tidak ada nama-nama paracetamol misalnya. Sanmol, Pamol, apalagi Sanmol, Pamol, misalnya apa? Sanmol, Pamol, banyak ya. Apa itu namanya? Sumagesik misalnya, Bodrek, misalnya paracetamol semua ya. Obat generik berlogo adalah obat generik yang mencantumkan logo perusahaan farmasi. Tuh ya, sebentar saya kasih dulu.
ya. Obat generik berlogo. Nah ini. Jadi kalian harus pahami, jangan sembarangan bilang obat paten. Kalau misalnya ketemu memang benar-benar paten kayak gini, dia pakai ini obat paten. Ya benar, dia paten. Tapi kalau misalnya ternyata dia tidak paten, dia termasuk dalam obat generik bermerek. Itu ya. Oke. Ini obat generik berlogo. Nah, obat generik ada dua tadi, berlogo sama bermerek. Berlogo berarti obat generik yang mencantumkan logo perusahaan farmasi yang memproduksinya. Berdasarkan peraturan BPOM, ya, kemasan obat generik harus mencantumkan harga eceran tertinggi. Jadi semua obat generik berlogo itu ada HET-nya. Ya. Ini yang biasanya dimainkan nih, HET tertingginya berapa. Oke. Jadi tidak boleh si pihak apotek menjual dengan di atas HET tersebut. Tapi terkadang HET yang ada di dalam kotak obat itu HET yang lama. Padahal perusahaan farmasi sudah menjual kepada apotek itu dengan harga yang naik. Ya, itu kadang-kadang jadi polemik tuh. Ya gitu. Karena stok cap itunya itu stok barcode harga HET-nya itu masih HET lama. Ya. Selain itu harga jual obat sudah ditetapkan oleh pemerintah dan disamakan dengan semua perusahaan farmasi, sehingga harga jualnya juga akan lebih murah. Metformin, amlodipin, ataupun paracetamol ya. Ini obat generik berlogo contoh-contohnya. Semua yang dengan tanda ini generik berarti dia obat generik. Nah ini ya. Ini generik dari produsen namanya HJ Spam Jaya. Ya. Contoh generik dari HJ. Ini bukan bermerek ya. Ini masih generik. Ada tandanya ini. Oke, lanjut. Nah ini obat yang generik bermerek. Jadi yang selama ini kita bilang paten itu adalah sebenarnya obat generik bermerek. Kecuali yang ada daftarnya ini. Nah ini ya. Obat yang diedarkan dan dijual menggunakan nama dagang sesuai dengan pengiriman produsen obat. Misalnya, obat generik bermerek sering disalahartikan sebagai obat paten. Nah, di sini kata kuncinya. Meski memiliki kandungan obat yang sama, harga obat generik bermerek umumnya lebih mahal karena membutuhkan biaya produksi dan promosi lebih mahal daripada obat generik biasa. Ini ada namanya medical representative, MedRep ya. MedRep itulah yang biasanya mendatangi dokter untuk mempromosikan dia punya generik bermereknya. Ya, contohnya Sanmol, isinya ada paracetamol, Amoxan isinya adalah amoxicillin, Divas isinya ada amlodipin dan lain sebagainya. Itu ya. Sanmol ya, isinya ada paracetamol, piroxicam. Namanya Wiros ya, nama generik bermereknya. Tidak ada lambang generik di sini ya. Berarti ini adalah generik bermerek. Kalau ini generik biasa atau generik berlogo, dia ada logo generiknya. Kalau branded bermerek dia nggak ada ya. Tidak ada, kalian lihat sini logo G garis-garisnya. Oke. Ini perbandingannya kalau kalian lihat harganya ya. Bisa sampai 10 kali lipat, 5 kali lipat gitu. Generik 40.000. Tapi kalau dia generik bermerek ya, Amoxan, Amoxil dan lain-lain ini dia bisa 313.000 ya, 240.000 dan lain-lain. Oke. Contohnya Cipro Poxasin tablet misalnya. Generiknya 77.000 aja. Tapi kalau misalnya udah bermerek, misalnya Bakuinor ya, 865.000 per 100 tablet. Itu ya perbandingan harganya. Jauh banget. Karena dia butuh biaya promosi juga. Nah ini perbedaan yang mendasar lagi ya. Obat yang masih dilindungi oleh paten umumnya digunakan sebagai hasil penelitian yang mendalam banget. Makanya mahal banget. Obat generik adalah obat dengan zat aktif yang sama namun tidak dilindungi paten. Ya. Obat generik bermerek adalah obat yang telah habis masa paten dari sini ke sini dia larinya. Ya. Sehingga dapat diproduksi oleh semua perusahaan farmasi. Ya. Ya.
Selama ini belum habis, maka hanya boleh di sini aja. Ya, perusahaan-perusahaan. Tapi setelah ininya habis patennya, maka orang berlomba-lomba untuk bikin generik bermerek. Itu ya. Nih, kita bedakan lagi nih. Kita pahami di sini. Obat paten, hak paten industri farmasi pada obat baru yang ditemukannya. Obat tidak boleh diproduksi dan dipasarkan dengan nama generik oleh industri farmasi lain tanpa izin hak pemilik paten. Ya. Tidak boleh dipasarkan dengan nama generik sekalipun. Ya. Ini pun tidak boleh dipasarkan nih. Ya. Ya. Selama masih dalam masa hak paten, harganya luar biasa mahal. Obat generik, obat yang sama dengan zat aktif berkhasiat yang dikandungnya. Obat-obat tersebut persis sama antara nama yang tertera dalam kemasan dengan kandungan zat aktifnya. Harganya lebih murah. Yang ketiga, obat generik bermerek. Obat generik tertentu yang diberi nama atau merek dagang sesuai dengan kehendak produsen obat. Harganya relatif, ada yang mahal, ada yang murah, ada yang mendekati generik, ada yang enggak. Ya. Ada yang jauh banget. Ya. Ada yang murah dan ada juga yang kelas menengah. Lanjut ke efek samping. Side effects nama bahasa Inggrisnya. Efek samping adalah obat adalah setiap respon obat yang merugikan dan tidak diharapkan yang terjadi karena penggunaan obat dengan dosis atau takaran normal atau dosisnya lazim aja pada manusia untuk tujuan profilaksis ya, diagnosis maupun untuk terapi. Jadi efek samping itulah efek yang ada atau timbul ketika kita minum suatu obat dengan dosis yang lazim atau dosis normal. Tapi di tubuh kita biasanya merespon atau mengeluarkan efek samping. Peristiwa yang tidak diinginkan atau tidak terduga atau reaksi terhadap suatu obat. Ya, pengertian yang lain adalah efek yang tidak diinginkan yang terjadi pada saat dosis normal yang berhubungan dengan sifat farmakologisnya. Efek samping ya. Efek samping macam-macam tuh, ada yang ringan sampai dengan berat. Yang ringan biasa ya, diare, pusing, kesemutan, nyeri tempat suntikan misalnya. Misalnya dia disuntik gitu ya, mual, muntah. Ya. Kadang-kadang sih ada juga yang gatal-gatal gitu ya. Nah itu masuk dalam efek samping ringan. Kalau sudah berat, dia efek sampingnya misalnya sesak napas, nyeri dada, jantungnya berdebar ya, lemah, lesu, berkepanjangan, pendengarannya bisa berkurang. Tuh. Ketika kalian minum obat, teman kalian tuh nggak apa-apa dengan satu tablet itu minum. Tapi kok kalian kok bisa beda gitu? Kalian rasakan nyeri sesak napas ataupun nyeri dada, itu berarti efek sampingnya sudah mulai berat, maka dihentikanlah minumnya. Gitu ya. Oke. Faktor pemicu efek samping obat biasanya dari pasien ya, berarti ini dari sensitivitasnya ataupun alergi terhadap suatu obat ataupun apa-apa terserah. Penyakit yang diderita misalnya dia gangguan apa liver, hati dan lain-lain, liver, ginjal dan lain-lain itu ya. Yang ketiga pemberian obatnya ya. Keempat jangka waktu penggunaan obat ya. Umur ya, jangka waktu kalau kita terus menerus maka efek samping obatnya akan keluar. Misalnya apa? Misalnya kita minum dalam jangka waktu berkepanjangan kortikosteroid misalnya. Berapa tahun gitu minum terus setiap hari ya. Maka efek samping moon phase-nya maka akan timbul. Ya. Umur ya. Umur ini penting ya. Karena dosis obat anak, bayi, balita, dewasa itu beda. Genetik ini faktor keturunan berarti berhubungan dengan kesensitivitasannya atau kealergennya terhadap suatu obat. Yang ketiga, yang lainnya adalah faktor intrinsik obat. Faktor intrinsik itu faktor dari dalam obatnya sendiri, ya. Atau maupun faktor interaksi obat, misalnya obat A tambah obat B, maka efek sampingnya akan lebih besar timbul, ya. Misalnya gini, jangan diberikan bersamaan dengan obat B misalnya, karena akan berisiko terjadi erosi di lambung misalnya. Itu contoh interaksi obat yang bisa menyebabkan efek samping obatnya timbul. Gejala efek samping obat ini ya, mual, pusing yang sering banget ya, diare, drowsiness, nyeri dan reaksi kulit. Mencegah timbulnya efek samping dengan baca dosis ya, beritahu dokter jika kita kondisi khusus misalnya, dok saya alergi ini, obat ini, maka dokter tidak akan masukkan obat tersebut. Ya. Perhatikan dosis untuk obat bayi dan usia lanjutnya ini ya. Bayi dan usia lanjut berarti dosisnya memang beda. Biasanya dosisnya lebih kecil bayi maupun usia lanjut tadi. Ya.
Hindari penggunaan obat dengan jenis yang berbeda-beda, misalnya polifarmasi. Takutnya ada duplikasi. Indikasi dan kontraindikasi. Kontraindikasi adalah kondisi tubuh di mana obat tidak boleh digunakan. Jadi jangan digunakan pada pasien dengan ini gitu ya. Misalnya obat dengan kontraindikasi hipertensi, berarti obat tersebut tidak boleh diberikan pada penderita hipertensi. Ya. Kontraindikasi pada pasien lambung misalnya, berarti obat tersebut tidak boleh dikonsumsi bagi orang yang menderita lambung. Misalnya apalagi kontraindikasi paracetamol adalah pada pasien dengan riwayat hipersensitivitas pada penyakit hiperaktif sederajat berat. Ya. Misalnya si pasien ini punya penyakit hepar hati, kita berikan paracetamol, itu tidak boleh. Kontraindikasi kecuali ya dalam keadaan tidak ada pilihan lain boleh. Ya. Atau dosisnya diturunkan. Ya. Artinya paracetamol tidak dapat digunakan pada pasien dengan memiliki hipersensitivitas terhadap paracetamol dan penyakit hiperaktif. Jadi, pengertian dari kontraindikasi adalah kondisi tubuh di mana obat tidak boleh digunakan. Kontraindikasi berarti obat tidak boleh digunakan pada kondisi tubuh tertentu. Ya. Kebalikan dari indikasi, kontraindikasi. Itu ya. Selesai.